kabar di sana? Kalau kalian mampir ke sini, aku yakin sih kalian dalam keadaan baik-baik aja. Aku doain semoga kalian tidak lepas bersyukur pada Allah. Karena nafas kita gratis, karena kita masih bisa berjalan. Dan aku doain semoga rezeki kalian lancar semuanya. Ketika rezeki itu di langit, maka Allah turunkan. Ketika di dalam bumi, Allah keluarkan. Ketika jauh, Allah dekatkan rezekinya. Ketika dekat, Allah tunjukkan rezekinya. Semoga kalian juga dikasih rezeki kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan lain sebagainya. Dan semoga hajat-hajat kalian semuanya dikabulkan sama Allah. Teman-teman, kenalin, nama aku Nadia Nur Hasanah. Nadia Nur Hasanah. Teman-teman, aku tuh di sini pengen ngajak kalian buat belajar bareng tentang retorika dakwah. Jadi baru aja aku tuh belajar tentang bab ma'ani la ilaha illallah atau tentang makna-makna la ilaha illallah. Jadi bab ini aku rasa kita perlu banget buat mendalami. Kita perlu banget buat mendalami sebagai seorang muslim, ya kan? Benar? Jadi di sini sebelum kita mulai baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Di sini tadi aku mau ngebahas tentang ma'ani la ilaha illallah. Maknanya artinya apa? Makna-makna la ilaha illallah. Jadi kata ilah yang sering kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan sebelum kita meninggal, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita berada dalam keadaan yang baik, istilahnya kayak gitu ya kalau sering kita dengar. Nah, kata ilah di sini itu memiliki arti yang sangat banyak sekali, sehingga kalimat la ilaha illallah juga memiliki makna-makna yang banyak. Nah, maka di sini penting sekali untuk kita itu lebih detail mengartikan la ilaha illallah tersebut. Untuk apa? Biar kita itu bisa berkomitmen dengan makna-maknanya dan menjadikan diri kita itu mukmin yang bertauhid murni maksudnya. Jadi karena ini sangat penting, maka di sini aku bakal ngebawa 16 makna ilah. Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama ada kholiqo, roziko, malika, waliya, hakima, amiro, mahbub, marhub. Ada juga marhub, nafi'an walabor, muhyi wa mumit, al-mujib. Ada juga mustajarobihi, ada wakila, mu'azzoma, dan yang terakhir musta'anabihi. Ada 16 poin yang akan kita bahas setelah ini. Jadi yang pertama, la khaliqa illallah. La khaliqa illallah ini artinya adalah tiada pencipta selain Allah. Hasil dari keyakinan ini itu adalah munculnya kesadaran bahwasanya kita ini adalah makhluk yang nggak bakal ada dengan sendirinya. Adapun seperti jabatan kita, ilmu kita, intelektualitas, kekayaan, itu juga nggak ada dengan sendirinya. Maka semua itu Allah yang mengendalikan. Nah, di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya adalah tidak barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka Allah akan memberikan dia pahala dari sisi Allah. Dan tidak ada rasa takut, tidak juga bersedih hati. Allah berfirman seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang la roziko ilallah. Tiada yang memberi rizki selain Allah. La roziko ilallah. Maka keyakinan ini menghasilkan kesadaran bahwasanya sedikit atau banyaknya rizki yang Allah berikan atau rizki yang kita nikmati itu adalah semua dari Allah. Tidak ada dengan sendirinya. Maka ada satu dalil yang menunjukkan tentang kesombongan orang-orang yang tertipu. Dalam Quran surat Al-Qasas itu berbunyi, Allah berfirman bahwasanya dia Korun kita kenal Korun kan? Korun ini berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang tertipu.
makanya tidak benar. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, kita akan ngebahas tentang la malika illallah. La malika illallah apa artinya? Kita bisa baca dalam PPT, yaitu tidak ada pemilik atau tiada pemilik selain Allah. Maka di sini kita, maksudnya adalah kita itu lahir tidak memiliki apapun kecuali Allah yang memberikan kepada kita, betul? Nah, kita mati pun tidak membawa apapun kecuali amalan kita. Dan lalu ketika Allah meminta apapun dari kita, misalnya kita udah dikasih Allah rumah, kita udah dikasih Allah handphone, kita dikasih Allah kenikmatan apapun, ketika Allah ingin memintanya, maka kita pun seharusnya ridho, karena itu hanyalah titipan untuk kita, titipan saja, dan sejatinya itu adalah milik Allah. Maka di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, jangan jadikan dunia ini di hati kami. Jadi maksudnya adalah jangan jadikan dunia ini adalah ambisi atau puncak ilmu terbesar kita gitu. Sahabat radhiyallahu anhu berdoa seperti itu, karena saking takutnya dunia ini akan mengalahkan segalanya, akan mengalahkan amal-amalan kita, ketaatan kita, menjadi ambisi pertama kita, menjadi impian pertama kita. Nah itu sahabat Abu Bakar sangat berlindung, sangat menghindari itu. Maka kita pun harus mengikuti jejak beliau agar kita ingin menjadi muslim yang taat. Kemudian yang keempat ada la wali illallah. La wali illallah. Maka di sini artinya adalah tiada pemimpin, tiada pelindung, tiada penolong selain Allah. Jadi di sini Rasulullah ada satu kisah. Aku pengen cerita. Ada satu kisah tentang Rasulullah SAW waktu itu ditodong pedang dengan seorang kafir. Pokoknya ada orang kafir nih, gitu kan. Dia menodong pedang kepada Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Muhammad, siapakah yang akan menjadi penolongmu sekarang ketika pedang ini sudah ada di depan wajah kamu, depan leher kamu? Lalu Rasulullah berkata, Allah menjadi penolongku. Maka seketika pedang itu terjatuh, dan si orang kafir ini tuh gemeter, badannya gemeter, dan dia ketakutan. Lalu Rasulullah mengambil pedang tersebut lalu menyodongkan balik ke depan seorang kafir itu tadi. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah yang menjadi penolongmu sekarang? Kata Rasulullah. Lalu seorang kafir ini berkata, tidak ada yang menjadi penolongku kecuali engkau memaafkan aku. Katanya seperti itu. Maka setelah itu Rasulullah mengizinkan dia atau nyuruh dia untuk kembali kepada kaumnya. Kemudian dia masuk Islam. Seorang kafir ini masuk Islam karena apa? Karena dia takut ada getaran dalam hatinya ketika Rasulullah itu menyebutkan nama Allah yang akan menjadi penolongnya. Dan dia juga terkagum-kagum dengan keagungan asma Allah. Seperti itu ceritanya. Lalu yang kelima, kita lanjut ya. Yang kelima ada la hakima illallah, yang artinya adalah tiada pembuat hukum selain Allah. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dari kesadaran kita bahwasanya kita itu adalah makhluk. Tidak ada satu produk pun yang tidak memiliki ketergantungan kepada pembuatnya. Misalnya ketergantungan teoritis itu kan tertunjuk ya, atau mengarah kepada penunjuk manual atau hukum yang mengaturnya. Atau ketergantungan software, ketergantungan hardware itu pokoknya sesuatu itu pasti ada ketergantungan kepada pemiliknya. Nah, itu maksudnya adalah tidak satu hal pun yang lepas dari kepemilikan Allah gitu. Dan juga Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 40 yang berbunyi, yang artinya adalah keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah perintahkan agar kamu itu tidak menyembah selain Dia, maka itulah agama yang lurus. Selanjutnya adalah yang keenam, la amira illallah, tiada pemerintah atau tiada yang memerintah selain Allah.
keyakinan terhadap hal ini itu menimbulkan kesadaran bahwasanya kita ini adalah jundi atau kita ini adalah tentaranya Allah. Kita harus menyadari ini. Atau Allah berfirman dalam surat Fat ayat 4 yang artinya, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Begitu. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang nomor 7, ke asma Allah yang nomor 7. La mujib ilallah. La mujib ilallah ya. Yang artinya adalah tiada yang yang keenam adalah la mahbub ilallah. Maaf ya. La mahbub ilallah maksudnya adalah tiada yang dicintai selain Allah. Maka di sini orang itu barang siapa yang yakin akan kecintaan Allah, maka dia akan merasakan cintanya iman. Seperti itu. Terus yang kedelapan, la marhub ilallah. La marhub ilallah artinya apa? Tiada yang ditakuti kecuali Allah atau selain Allah. Selanjutnya ada poin yang ke-9, yaitu la marghub ilallah. La marghub ilallah. Maka di sini artinya adalah tiada yang mengharapkan, tiada yang diharapkan selain Allah, tiada yang diharapkan selain Allah. Nah, contoh keteladanan dalam masalah ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Nabi kepada Nabi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail ketika meninggalkan Baitullah. Oh, ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian ada juga yang ke-10, kita akan membahas tentang la nafi'a wala dharra illallah. Tiada yang memberi manfaat dan mudharat selain Allah. Meskipun semua orang itu bersatu untuk memberikan manfaat, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya kecuali yang telah Allah tetapkan. Kebaikan atau keburukan itu sama. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi kecuali Allah mengizinkannya, kecuali Allah yang berkehendak, kecuali sudah Allah tulis dari sejak sebelum kita lahir. Kemudian yang ke-11 kita akan membahas tentang la muhyi wa mumit illallah. Tiada yang menghidupkan dan yang mematikan selain Allah. Nah, di sini ada ungkapan bahwasanya jihad itu tidak mengurangi umur sama sekali, dan diam di rumah juga tidak memanjangkan umur juga. Maka berbuatlah sebermanfaat mungkin gitu. Karena apa tadi yang dibilang, jihad itu tidak memanjangkan umur dan tidak memendekkan umur. Begitu pula di rumah, tidak memanjangkan dan tidak memendekkan umur. Maka di sini ada contoh sahabat Khalid bin Walid itu sudah banyak sekali berjihad, dan beliau juga sudah mengalami banyak luka-luka di sekujur tubuhnya, tetapi beliau meninggal di tempat tidur. Gitu. Jadi bermanfaatlah gitu sebanyak mungkin selagi kita masih hidup. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa memanjangkan atau memendekkan umur kita. Pada dasarnya kita akan dihisab dengan amalan yang sudah kita perbuat selama di dunia ini. Di sini ada Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sesungguhnya kemuliaan yang kamu sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian kita akan membahas tentang la mujib illallah. La mujib illallah artinya adalah tiada yang mengabulkan doa selain Allah. Jadi di sini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, mereka itu berkata bahwasanya berdoalah kepada Allah dengan yakin akan dikabulkan.
ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ini hadis ya, hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Insyaallah sahih. Kemudian yang selanjutnya, yang poin yang ke-13, kita akan membahas tentang la mustajar illallah. La mustajar illallah artinya tiada pelindung selain Allah. Jadi Islam ini mengajarkan agar kita ini selalu berlindung kepada Allah dari segala godaan setan. Atau banyak doa yang Rasulullah itu ajarkan kepada kita, yang awal doa itu diawali dengan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa sesuai dengan kondisinya. Rasulullah banyak mengajarkan itu, ya kan? Nah itu artinya adalah kita harus berlindung kepada Allah, karena emang tidak ada pelindung selain Allah. Lalu kemudian kita akan membahas tentang la wakil illallah, tiada penolong selain Allah. Nah, sikap orang yang meyakini hal ini adalah bertawakal hanya kepada Allah saja. Di sini Quran surat Quran surat At-Talaq, ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan semuanya. Intinya Allah akan melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi di sini poin yang dapat kita ambil adalah Allah itu tidak akan mentelantarkan siapapun. Allah tidak akan membiarkan apa yang telah Ia ciptakan. Dari semua sesuatu, bahkan daun yang jatuh pun itu ada tujuannya. Mungkin untuk menyuburkan tanaman, mungkin ada hewan yang butuh makanan ketika daun itu jatuh ke tanah, dan lain sebagainya. Bahkan manusia pun ketika Allah itu masih memberikan nafas kepada manusia, maka Allah tidak akan melantarkan kita. Allah akan menjadi penolong kita. Allah akan akan menjamin perut kita tidak akan kelaparan kalau kita percaya. Lalu selanjutnya adalah la mu'azzam illallah. Jadi kita lihat bahwasanya artinya adalah tiada yang diagungkan selain Allah. Quran surat Fussilat ayat 37 bahwasanya Allah berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan juga kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah la musta'an illallah. Artinya tiada yang dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Fatihah yang setiap harinya pasti kita baca. Di situ ada satu ayat atau Al-Fatihah ayat 5. Allah berfirman bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Kita sudah membahas 6 poin terpenting dalam makna la ilaha illallah itu tadi. Maka sekarang tugas kita adalah mempraktikkannya, menambah keyakinan agar kita itu menjadi seorang muslim yang berakidah murni. Untuk Ustadz Rofi Syamsuri MA, saya berterima kasih sudah dibimbing dalam mata kuliah retorika dakwah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk yang lain dan juga untuk saya sendiri, menambah keakidah kita, kemurnian akidah kita, menambah iman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.